bersyukur kepada Tuhan. Ibadah pagi adalah ibadah di mana kita pertama kali akan menerima berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati yang terbaik. Kita mau tinggikan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Bapa yang setia dalam hidup kami. Pagi ini kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kau bawa hati kami, Kau bawa hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kembali katakan, Bapa Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku,
kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia Tuhan. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Sekali lagi, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang setia, bagi Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Untuk setiap pemeliharaan Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan. Pagi ini kami datang Tuhan, kami mau bersekutu di tempat-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara di tempat ini. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya lawatan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Sebagaimana firman-Mu katakan, 2 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir. Kami yakin kami yang datang tidak akan pulang dengan sia-sia. Karena kami tahu lawatan-Mu ada atas kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan meninggikan Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin, amin, shalom. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Yang siap boleh angkat tangan. Boleh beri tepuk tangan dulu sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Firman Tuhan katakan, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya jika kita bersaudara hidup dengan rukun, amin. Minggu bulan ini adalah bulan keluarga, boleh kita naikkan pujian. Dikatakan sungguh alangkah baiknya, yuk. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi, lebih lagi, yuk. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala harum yang kencang hutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kembali naikkan pujian ini. Bapak Ibu yang beribadah di rumah pun boleh sama-sama katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup dengan rukun. 1, 2, sama-sama katakan, yuk. Sungguh alangkah baik, amin. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua
kasih, kami bersyukur juga ya Tuhan buat setiap berkat yang boleh terus Kau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh hidup berkecukupan ya Tuhan, kami boleh sehat ya Tuhan pada saat ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan sebentar kami rindu untuk memberikan persembahan ya Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh berkati persembahan kami, biar kiranya persembahan kami boleh berguna ya Tuhan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati dimulai dari ujung kiri dan kanan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu. Mari katakan yo. Oh betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikan-Mu hidup kemuliaan-Mu indahnya. Oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikan-Mu hidup kemuliaan-Mu indahnya. Oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupan.
Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah. Tetaplah Allah selama-lamanya. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan pagi ini. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Berkati saudara kami sedang mengikuti live streaming pagi ini. Engkau berkati kami dimanapun kami berada dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saya duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Seperti saya katakan minggu lalu bahwa bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Jadi tema khotbah kita berbicara tentang keluarga. Hari ini kita akan berbicara tentang ciri keluarga yang kuat. Ciri keluarga yang kuat. Ada beberapa ciri tentang keluarga yang kuat. Yang pertama kita baca dulu dari Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15 berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, satu kali Yosua berkata kepada orang Israel untuk memilih. Engkau pilih, engkau mau beribadah kepada Allahnya orang Amori, entah engkau mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu yang ada di sungai Efrat, atau engkau beribadah kepada Tuhan. Satu hal yang menarik, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku. Berarti apa? Seluruh keluarga Yosua. Mereka memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ciri keluarga yang kuat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Jadi ciri keluarga yang kuat yang pertama yaitu keluarga yang mengasihi Tuhan. Jadi menempatkan Tuhan di tempat yang utama dan menjadi satu-satunya dasar kehidupan keluarga tersebut. Bapak Ibu kasih Tuhan, biar pagi hari kita diingatkan, kita mau bawa keluarga kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sekali saya katakan, marilah kita membawa keluarga kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan bisa memberkati kehidupan keluarga kita Bapak Ibu. Sebab betapa pentingnya kita membawa keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Kita ajar keluarga kita untuk hidupnya mengasihi Tuhan. Bapak yang Tuhan, ini sesuatu yang sangat penting buat hidup kita. Kita bawa keluarga kita untuk mau selalu datang mencari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ciri keluarga yang kuat yang kedua adalah keluarga yang saling mengasihi. Kita baca kembali Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Kita akan baca kembali ayat ini Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 32. Ayat ini berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Ingat Bapak Ibu, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Jadi ciri keluarga yang kuat yang kedua adalah keluarga yang saling mengasihi. Bapak Ibu, kita harus memiliki keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Sehingga ada bahasa kasih yang keluar dari anggota keluarga kita. Bahasa kasih. Dikatakan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya. Ada bahasa kasih yang keluar di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Jangan bahasanya bahasa yang kasar. Ya, apalagi bahasa-bahasa kebun binatang yang keluar Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga. Kadang-kadang kita menemukan ada keluarga-keluarga yang seperti ini. Untuk itu biarlah kita mau rindu. Kita memiliki keluarga yang saling mengasihi Bapak Ibu. Ya, sehingga ada satu tindakan yang terlihat dari hidup kita. Bahwa kita memiliki keluarga yang hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya bentuk tindakan kita saling mengasihi adalah kita ada perhatian, ya. Kita tentunya ada tindakan saling melayani satu dengan yang lain, dan terlebih kata Alkitab tadi penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bapak Ibu, saling mengampuni. Jadi kalau kita hidup di dalam keluarga, pentingnya kita hidup saling mengasihi dan saling mengampuni Bapak Ibu. Mesti ada pengampunan yang keluar di tengah-tengah keluarga kita. Memang kadang-kadang tidak gampang. Seringkali timbul pertengkaran antara keluarga. Ya, banyak terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu, misalkan suami istri suka bertengkar, anak suka ribut sama ayah, anak suka ribut sama ibu. Ya, kadang-kadang bukan itu saja, mantu sama mertua. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu. Nah untuk itu biar kita rindu memiliki keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Tapi Tuhan inginkan supaya kita betul-betul ada tindakan melayani, tindakan kasih yang keluar, di mana kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita hidup di tengah-tengah keluarga bisa saling mengampuni, saya percaya keluarga kita menjadi keluarga yang indah. Ada pengampunan yang keluar dari hidup kita. Memang kadang-kadang banyak hal yang bisa menyakitkan terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Ibu. Tapi biar hari ini kita rindu, kita mau memiliki keluarga yang bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak hanya mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi keluarga kita. Orang-orang yang terdekat, yang ada hidup bersama-sama dengan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, ciri keluarga yang kuat itu keluarga yang saling berkomunikasi. Kita baca Kolose 4 ayat 6. Bapak Ibu kita baca Kolose 4 ayat yang ke-6. Berkata demikian, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu Tuhan, keluarga yang saling berkomunikasi, mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan maupun dalam pengambilan keputusan penting. Ada komunikasi Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga. Dulu Bapak Ibu Tuhan ada satu keluarga yang komunikasinya itu aneh Bapak Ibu. Jadi dalam satu khotbah ada seorang pengkhotbah berkata begini, ada satu keluarga yang komunikasinya aneh. Bagaimana caranya? Komunikasinya melalui whiteboard. Bapak itu whiteboard. Zaman dulu masih ada whiteboard. Sekarang kita mungkin pakai WA begitu ya. Pakai handphone. Dulu handphone belum semarak seperti sekarang. Jadi komunikasi pakai whiteboard. Jadi pagi-pagi si suami udah bangun pergi, dia tulis, hari ini saya pergi ke kantor. Kemudian istrinya bangun pagi ngeliat, oh ya suami udah pergi ke kantor.
ada tulisan di whiteboard. Kemudian dia juga tulis hari ini saya mau shopping. Ketika anaknya bangun lihat, oh bapaknya udah ke kantor, ibunya udah shopping, dia nggak mau kalah. Hari ini pun saya pengen jalan-jalan. Bapak Ibu, aneh juga kan kalau keluarga komunikasi seperti ini. Nah untuk itu pentingnya kita saling bisa berkomunikasi satu dengan yang lain Bapak Ibu. Ya apalagi ketika kita menghadapi satu permasalahan. Dan saat apabila kita ingin mengambil satu keputusan penting yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Bapak yang Tuhan, seringkali komunikasi ini menjadi masalah, jadi kendala. Sehingga apa? Akhirnya timbul yang namanya salah paham, hal kecil, ribut jadi besar. Kenapa Bapak Ibu? Persoalannya kenapa? Karena kurangnya ada komunikasi di antara keluarga. Pagi ini Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, kita diingatkan pentingnya kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya, kita datang satu keluarga kumpul ya untuk bisa berkomunikasi, kita selesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita percaya Bapak Ibu, dengan melalui komunikasi ini, maka ada banyak permasalahan-permasalahan yang dapat bisa kita carikan jalan keluar untuk masalah yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita. Jadi pentingnya kita bisa saling berkomunikasi. Ya, kita bisa memberi jawab setiap orang dengan apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita sekalian. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yang keempat adalah ciri keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling menghormati. Menghormati. Coba kita baca lagi Bapak Ibu, Roma pasal 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Kita lihat di situ dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam apa Bapak Ibu? Memberi hormat. Dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu Tuhan, menghormati anggota keluarga kita karena mereka adalah pribadi-pribadi yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Bapak Ibu, kita harus saling menghormati di tengah-tengah keluarga kita. Saya percaya kalau kita melakukan hal ini Bapak Ibu, keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Saling menghormati. Istri menghormati suami. Suami juga menghormati istri. Anak-anak menghormati orang tua. Orang tua yang menghormati anak-anaknya. Saling bisa menghormati. Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa saling menghormati, bagaimana kita jadi keluarga yang kuat? Menjadi keluarga yang baik. Kenapa? Karena kita nggak bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Ya, apalagi kalau zaman sekarang ini kadang-kadang terus terang Bapak Ibu, ya situasinya mungkin berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, anak-anak dikasih tahu sama orang tuanya, mungkin diam. Sekarang malahan dia lebih banyak yang ngomong daripada orang tuanya. Ini kan terjadi Bapak Ibu. Zaman sekarang ini udah zaman yang berbeda. Tapi intinya Bapak Ibu Tuhan, pentingnya kita bisa saling menghormati, mengerti keberadaan kedudukan kita di tengah-tengah keluarga. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sebagai seorang istri, seorang ibu, dan sebagai seorang anak. Kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain Bapak Ibu. Saya rasa akan menjadi sesuatu yang indah kalau kita bisa saling menghormati. Tuhan pun mengajarkan kepada kita untuk kita bisa saling menghormati di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu, penting kita memberikan penghormatan ya sama orang yang lebih tua dan sebagainya Bapak Ibu. Kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain.
Dikatakan tadi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada kata yang menarik di ayat ini. Saling mendahului dalam memberi hormat. Bisa kita saling mendahului dalam memberi hormat Bapak Ibu? Sama juga Bapak Ibu, dalam kita hidup berjemaat, bergereja. Kalau kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain, saya percaya Bapak Ibu, pelayanan kita jadi pelayanan yang diberkati Tuhan. Kita tahu tatanan, kita tahu posisi kita tahu keadaan kita. Dan kita mau saling mendahului, memberi hormat. Tapi jangan salah Bapak Ibu, jangan kita gila hormat. Gak boleh juga kita gila hormat kata Alkitab. Tapi kita mau saling apa? Saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat satu dengan yang lain. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, kalau kita melakukan hal ini, maka kita memiliki keluarga yang kuat dan juga di dalam kehidupan kita bergereja secara khusus. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu. Ciri keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling memegang komitmen. Memegang komitmen. Bapak Ibu, coba kita baca Matius 19 ayat 5 sampai 6. Ini ayat yang sangat terkenal Bapak Ibu. Dan ayat ini sering dibacakan pada waktu titah nikah. Ayat ini pasti dibacakan pada waktu titah nikah. Ya. Ketika sedang diadakannya pemberkatan nikah. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu daging. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu Tuhan, dari ayat ini kita diingatkan ada satu kebenaran bahwa kita harus memiliki keluarga yang saling memegang komitmen kita dengan Tuhan. Komitmen kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, bukankah pada waktu kita pemberkatan nikah, kita telah berjanji suka duka, ya, kita akan jalani bersama-sama. Memang gak gampang loh Bapak Ibu. Membentuk sebuah keluarga sekali tidak gampang. Karena apa? Kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang suku, latar belakang pendidikan, latar belakang status sosial yang berbeda. Ada banyak kadang-kala perbedaan-perbedaan, di mana di situ kita dipersatukan. Kata Alkitab, di tengah-tengah keperbedaan yang begitu banyak kita dipersatukan. Oleh siapa Bapak Ibu? Oleh Tuhan. Dipersatukan oleh Tuhan. Untuk itu hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, pentingnya keluarga yang terus selalu memegang komitmen di hadapan Tuhan. Komitmen kita punya komitmen. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk melakukan komitmen kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, suka duka kita jalani Bapak Ibu. Ya, susah senang kita jalani bersama-sama. Ya, kita pegang komitmen kita dengan Tuhan. Memang kadang-kala Bapak Ibu Tuhan, banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan keluarga. Dan memang menurut survei Bapak Ibu, masalah keluarga ini masalah yang paling kompleks yang dihadapi oleh setiap manusia di dunia ini. Masalah keluarga ini. Jadi hari ini biar Bapak Ibu Tuhan, kita mau terus memegang komitmen kita dengan Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga. Ya, kita mau menjalani apapun yang terjadi. Ya, meskipun begitu banyak tantangan, badai yang menerpa hidup keluarga kita Bapak Ibu, kita diajar tetap bisa memegang komitmen kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, ya, satu kali Bapak Ibu, saya dapat satu kiriman, sebuah tontonan kehidupan tentang seorang kakek dan nenek Bapak Ibu. Rupanya dia hidup betul-betul saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi rupanya dua-duanya nih sakit, masuk rumah sakit. Tidurnya ranjangnya berdempetan. Ya, Bapak Ibu,
Kemudian mereka tetap berpegangan tangan. Mereka tahu nih bahwa mereka ini sudah sebentar lagi akan dipanggil Tuhan. Di samping usia sudah lanjut, salah satu pasangan itu meninggal dulu, Bapak Ibu. Saya lupa yang laki atau perempuan dulu. Meninggal, Bapak, meninggal. Dalam keadaan mereka berpegangan tangan di rumah sakit nih, Bapak Ibu. Tahu nggak apa yang terjadi, Bapak Ibu? Berapa menit kemudian menyusul tuh pasangan yang satu meninggal. Mereka meninggal. Sama-sama mereka meninggal, Bapak Ibu. Hanya beda waktu berapa menit kemudian mereka meninggal. Rupanya pasangan ini memegang satu komitmen yang kuat dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini kita diingatkan tentang ciri-ciri keluarga yang kuat. Yang pertama, Bapak Ibu, ciri keluarga yang kuat adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Kita rindu kita punya keluarga mengasihi Tuhan. Suami, istri, anak-anak kita hidupnya mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita rindu kita memiliki keluarga yang saling mengasihi. Saling mengasihi. Ada bentuk perbuatan kasih yang nyata, termasuk dalam hal mengampuni. Yang ketiga, keluarga yang saling berkomunikasi, memecahkan masalah dengan komunikasi. Ya, kumpul bersama. Apabila sedang mengambil keputusan penting, kita duduk bersama untuk berkomunikasi sehingga keputusan kita menjadi satu keputusan yang baik. Yang keempat, keluarga yang saling menghormati satu dengan yang lain. Kita menghormati satu dengan yang lain. Yang kelima, kita memiliki keluarga yang saling memegang komitmen di hadapan Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Selain Kau Tiada Yang Lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, lagu ini diambil dari pemazmur, Mazmur 73 yang ditulis oleh seorang bernama Asaf, Mazmur Asaf. Dia mengatakan bahwa selain Engkau tidak ada yang Kau ingin di bumi. Selain Tuhan tidak ada yang ingin di bumi. Kemudian juga di dalam ayat itu dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, karena apapun yang kita alami hari-hari ini, hanya Tuhan yang menjadi keinginan hidup kita. Hanya Tuhan menjadi harapan, sandaran hidup kita. Di tengah-tengah keadaan COVID yang sedang marak ini, Bapak Ibu, biar kita terus hidup mau mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita sedang alami, Tuhan sebagai gunung batu kita, Dialah satu-satunya harta kita yang paling abadi, Bapak Ibu. Tanyakan lagu ini sekali lagi. Selain Kau, selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga
Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, amin, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kembali nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah Mari terus nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, amin, amin, dan bagian, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Tuhan sebagai harta kami yang tidak pernah habis. Sekalipun Tuhan hatiku dan dagingku habis lenyap, Engkaulah tetap Allah selama-lamanya. Hamba berdoa bahwa setiap tangan diangkat pagi ini Tuhan, maupun kami yang angkat tangan di rumah yang sedang mengikuti live streaming saat ini, dalam nama Yesus, dimanapun kami berada, Roh Kudus Engkau hadir menyertai kami, dan Roh Kudus sanggup untuk menolong hidup kami. Dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap tangan diangkat. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan, berikan kami pertolongan Tuhan untuk setiap pergumulan hidup rumah tangga kami. Tuhan tolong kami semuanya. Kami berdoa Tuhan secara khusus, Tuhan lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun. Untuk seluruh keluarga kami, sehingga keluarga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Lindungi kami Tuhan, lindungi dalam keadaan seperti ini Tuhan. Kami masih punya Tuhan, tempat perlindungan kami yang paling kuat, tempat perlindungan kami yang aman.
Kami berdoa khusus Tuhan untuk kota Jakarta. Tuhan tolong kota Jakarta. Lindungi keadaan kota Jakarta Tuhan. Pulihkan kota Jakarta. Dalam nama Yesus kami memberkati kota Jakarta. Engkau ada di kota Jakarta Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menolong kota Jakarta. Bahkan secara khusus kuasa-Mu sanggup menolong bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami Indonesia dalam menghadapi virus corona. Kami berdoa memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh para menteri yang bekerja keras, TNI, Polri, seluruh aparat pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah. Tuhan pakai mereka Tuhan. Khusus untuk para medis yang terus berjuang sampai hari ini. Tuhan lindungi seluruh para medis, berkati keluarga mereka, berkati pengabdian mereka Tuhan. Lindungi mereka semua dari virus corona Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati kota Jakarta di mana kami ada. Kami memberkati Tuhan seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di tempat ini maupun yang di rumah. Saya tidak percaya kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik. Dan boleh mulai dari ujung kiri dan kanan. Kita pada kasih setiamu betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu ciptakan oh Yesus Tuhanku oh betapa dalamnya kasih setiamu betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu ciptakan oh Yesus Tuhanku sempurna kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku kau selalu denganku setiap waktu oh kemuliaan Yesus Tuhanku betapa dalamnya kasih setiamu betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu indahnya oh Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan, kita bersyukur masih bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kita akan mendengarkan warta gereja. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Bila ada yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk bangkit berdiri agar kami bisa berkenalan. Semua adalah jemaat yang setia ya. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Nama-namanya ada di layar. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 10 di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Muda Amelia Diana Cahyadi. Berikutnya ibadah raya pada hari Minggu 27 Juni 2021 tetap diadakan seperti biasa. Ibadah pertama di Ruko Geraha Niaga dan ibadah kedua dan ketiga di Gedung Geraha Pena. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali dan bagi yang membawa kendaraan agar memarkirnya di Gedung Geraha Pena. Selanjutnya gereja membuka pendaftaran untuk mengikuti kelas pemuritan secara online bagi jemaat GB Geraha Pena. Bapak Ibu yang mau mengikuti silahkan untuk mendaftarkan. Dan kami mengharapkan Bapak Ibu untuk dapat mengikuti kelas ini sehingga kita dapat semakin mengenal Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Pendaftaran dapat menghubungi sekretariat dengan Ibu Mike di nomor telepon 0898 1745 667. Selanjutnya formulir pendaftaran ulang jemaat dan formulir permohonan doa masih tersedia di depan. Bapak Ibu yang belum melengkapi dapat melengkapinya dan yang hendak mengisi dapat mengisi dan mengembalikannya dalam kotak yang tersedia. Laporan keuangan renovasi ruko selanjutnya dapat Bapak Ibu lihat pemasukan dan pengeluaran dan juga saldo sementara yang berada di rekening kita di BCA. Kita akan tetap dukung rencana-rencana dari gereja kita. Baik, demikian saja untuk warta kita untuk hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Bapak Ibu jangan lupa ya, bagi Bapak Ibu yang rindu ikut pemuritan segera mendaftar ya. Ya karena minggu depan sudah pendaftaran terakhir ya. Kan rencana kita akan mulai bulan Juli Bapak Ibu. Nanti tepatnya hari apa, jam berapa kita akan informasikan kembali kepada Bapak Ibu. Kemudian kita doakan terus Bapak Ibu untuk keadaan kota Jakarta sampai saat ini. Tapi kita percaya Tuhan tetap menolong kita. Amin. Ya, kita imani bahwa kuasa janjinya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Bapak Ibu jangan terus diwarnai dengan ketakutan. Kita boleh takut, tapi jangan diwarnai dengan ketakutan terus hidup kita. Kita perkataan-perkataan firman Bapak Ibu ya. Kita perkataan Mazmur 91. Kita perkataan-perkataan yang membangun iman kita. Dan kita percaya firman Tuhan itu tetap berkuasa buat hidup kita. Amin. Ya, mari kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu. Makin ibadah kita berdiri. Nyanyikan lagu Tuhan selalu menolongku ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku. Amin, amin. Selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Amin. Amin, amin. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus sudah berkati ibadah kami saat ini. Kami percaya Engkau hadir bersama kami dan Engkau yang mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa khusus Tuhan untuk Ibu Anggia yang sedang sakit. Biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Ibu Anggia. Kami berdoa untuk Pak Lukman yang akan dioperasi pada esok hari Tuhan. Tuhan sertai Pak Lukman. Tuhan tolong dia, berikan dia fisik yang baik. Tuhan berkati dokter yang mengoperasinya, hindarkan dari segala kesalahan, kelalaian. Tuhan sertai operasinya boleh berjalan dengan berhasil. Berkati Pak Lukman, berkati istri anak mantunya, Tuhan berkati.
Lindungi mereka dari virus corona, dari virus apapun, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Makasih Bapa, hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kalau besok kami akan mulai aktivitas hidup kami, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bersama